Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, Cukwang melihat ke bawah dan tatapannya sedikit berubah. Ia melihat puing-puing yang berserakan itu bergerak, lalu berkumpul di beberapa titik. Tidak lama kemudian, beberapa raksasa batu biru terbentuk kembali dan menyerbu ke arahnya dengan kekuatan yang lebih besar. Bangkit kembali, Cukwang menatap Lan Linfeng dan yang lainnya dengan ekspresi terkejut. Orang-orang ini benar-benar punya metode aneh. Pantas saja rumor mengatakan anggota ras batu aneh begitu sulit dihadapi. Ternyata inilah alasannya, gumamnya dalam hati. Saudara Chu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Lan Linfeng dengan suara berat. Cara-cara anggota ras batu ini sungguh aneh, bagaikan kecoa yang tidak bisa dihancurkan. Bukankah ini berarti mereka akan terjebak di sini selamanya? Mendengar ini, mata Cukwang langsung berbinar. Ia sungguh tidak percaya bahwa orang-orang dari ras batu ini bisa bangkit kembali tanpa batas. Dia membentangkan kedua telapak tangannya dan cahaya perak menyambar di telapak tangannya. Lalu berubah menjadi badai luar angkasa kecil dan fluktuasi kekuatan dahsyat menyebar. Kakak Chu, apa yang sedang kamu lakukan? Tanya Lan Linfeng dengan heran. Cukwang tersenyum, matanya berkilat tajam. Aku ingin melihat bagaimana orang-orang ras batu ini dapat bangkit kembali setelah dihancurkan hingga tak tersisa. Mendengar ini, mata Lan Linfeng langsung berbinar. Ia tidak pernah meragukan kekuatan badai luar angkasa. Jika badai itu digunakan untuk menyerang orang-orang dari ras batu, mungkin saja mereka bisa dibasmi sepenuhnya. Cukwang melambaikan lengan tangannya dan badai luar angkasa melesat keluar. Ukurannya membesar dengan cepat, langsung menyelimuti raksasa-raksasa batu biru itu. Setelah guncangan hebat, badai luar angkasa kembali tenang, dan raksasa batu biru di dalamnya telah lenyap sepenuhnya tanpa jejak sedikit pun. Berhasil, kata Lan Linfeng semangat. Setelah memusnahkan manusia ras batu ini sepenuhnya, mereka memang tidak dapat bangkit kembali. Cukwang tersenyum tipis dengan lambaian tangannya. Beberapa cahaya spiritual terbang dan jatuh ke tangannya. Sepertinya kita hanya bisa mendapatkan poin spiritual dengan memusnahkan ras batu sepenuhnya. Ia tersenyum lalu menyimpan poin roh di tangannya. Seketika, pikirannya tergerak dan badai luar angkasa itu membesar dengan cepat. Tak lama kemudian, badai itu menjadi 1000 kaki besarnya dan berdiri di angkasa. Pergi, Cukwang melambaikan tangannya ringan, dan badai luar angkasa terbang seperti kilat, langsung menyelimuti orang-orang dari ras batu. Kemanapun badai luar angkasa itu lewat, orang-orang ras batu bagaikan sisa salju yang bertemu dengan terik matahari. Dengan cepat berubah menjadi ketiadaan dan sepenuhnya lenyap. Dalam waktu kurang dari sejam, sebagian besar orang dari ras batu telah menghilang. Telah berubah menjadi poin-poin spiritual yang tak terhitung jumlahnya yang melayang di udara. Pada titik ini, orang-orang dari ras batu masih memiliki sedikit spiritualitas untuk melarikan diri dengan ketakutan. Melihat ini, pikiran Cukwang bergerak dan badai luar angkasa menyusut dengan cepat dan akhirnya berubah menjadi aliran cahaya yang melesat ke arah alisnya. Di tempat, dia tidak bermaksud untuk terus mengejar mereka karena situasi di sini tidak jelas. Dan tidak seorang pun tahu apakah orang-orang ras batu ini mempunyai rencana cadangan. Badai luar angkasa ini sungguh keajaiban langit.
Lan Lin Feng mengalihkan pandangannya saat menatap Chu Guangsheng dengan takjub. Akan tetapi, ia juga memahami bahwa meskipun kekuatan badai luar angkasa itu tidak terbatas, akan dibutuhkan biaya yang sangat besar untuk menaklukkannya. Lagi pula, di dunia ini, jika Anda ingin mendapatkan sesuatu, Anda harus membayar harganya. Chu Guangsheng tersenyum tipis mendengar seruan Lan Lin Feng, lalu tidak berkata apa-apa lagi. Dia menyisingkan lengan bajunya, dan poin-poin spiritual berhamburan dan mendarat di atas semua orang. Ambillah, katanya sambil menatap semua orang dengan senyum. Mendengar ini, semua orang ragu sejenak, lalu membungkuk dan menyimpan poin rohi di hadapan mereka. Terima kasih saudara Chu, kata semua orang. Chu Guangsheng tersenyum, melambaikan tangannya, lalu memasukkan puluhan poin roh ke dalam token kenaikan. Dia sekarang memiliki cukup banyak poin spiritual, dan seperti kata pepatah, burung pertama yang menjulurkan kepalanya akan mendapatkan pukulan telak. Jika peringkatnya terlalu tinggi, itu hanya akan membawa masalah yang lebih besar. Lagi pula, hanya dialah harta karun energi spiritual. Daya tarik ini cukup untuk membuat beberapa orang kehilangan kecerdasannya. Ayo pergi ke aula roh kekaisaran. Chu Guangsheng melambaikan tangannya, lalu memimpin semua orang pergi. Selama sisa perjalanan, semua orang berjalan damai, dan tidak ada satu hal yang terjadi. Karena itu, semua orang bergerak jauh lebih cepat, dan segera tiba di dekat aula roh kekaisaran. Chu Guangsheng mengangkat kepalanya dan ekspresinya tiba-tiba berubah sedikit. Karena dia melihat ada cukup banyak orang yang datang ke sini. Sepertinya banyak orang yang mengincar aula roh kekaisaran ini. Semua orang sangat penasaran dengan aula roh kekaisaran yang misterius ini, yang bahkan tidak disebutkan di dalam peta. Terlebih lagi, itu adalah satu-satunya jalan menuju penjara surgawi. Jadi siapapun yang memasuki penjara kuno, itu kemungkinan besar akan menggunakan segala cara untuk mencapainya. Aula roh kekaisaran. Chu Guangsheng melihat istana hitam di ujung pandangannya. Aula ini seluruhnya terbuat dari batu-batu besar, dan tampak seperti binatang purba yang merangkak, memancarkan rasa penindasan yang kuat. Apa yang ada di sini? Mata Lan Lin Feng berkedip, dengan ekspresi keraguan terlihat di matanya. Penjara kuno ini penuh dengan hal-hal yang tak biasa, dan semuanya tidak dapat dipahami. Kakak Chu, kita bertemu lagi. Tawarannya terdengar, dan puluhan sosok muncul di udara. Chu Guangsheng berbalik dan melihat beberapa wajah yang dikenalnya, termasuk Yao Huan, Liu Tianbian, dan lainnya dari sekte Sanhe. Ia tersenyum, lalu mengalihkan pandangannya ke bagian langit yang lain. Di sana, berdiri sekelompok pria berjubah abu-abu dan putih. Dilihat dari penampilannya, dia berasal dari Gunung Tianwu. Sepertinya semua orang telah pergi ke aula roh kekaisaran untuk pergi ke penjara surgawi. Dalam kegelapan yang tak diketahui itu, banyak praktisi kuat yang tersembunyi. Dia bahkan samar-samar merasakan beberapa fluktuasi aura yang luar biasa kuat. Apakah mereka kekuatan yang tidak pernah muncul? Saya hanya tidak tahu apakah kekuatan-kekuatan besar ini ada dalam daftar atau merupakan kuda hitam yang akhirnya akan muncul. Saudara Chu, saat kita memasuki aula roh kekaisaran, berusahalah sekuat tenaga untuk meraihnya. Yao Huan terbang lalu mendarat di sampingnya. Mendengar ini, Chu Guangsheng tertegun. Tuan muda Yo, apa maksudmu? Apakah kau tahu apa yang ada di aula roh kekaisaran?
Yohuan tersenyum tipis, ekspresinya agak misterius. Hanya ada satu hal di sana. Ketika saudara Chu masuk, kau akan mengerti. Melihatnya merahasiakannya, Chu Kuang-seng menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia melihat orang-orang ini sedikit bergairah dan beberapa seruan pun terdengar. Pintunya terbuka, suara derit rendah bergema di dunia kuno ini. Pintu aula roh kekaisaran perlahan terbuka dan aura kuno yang kuat menyapu. Langsung memenuhi ruangan ke segala arah. Apakah ini aroma pil? Chu Kuang-seng mendengus udara dengan ringan. Matanya tiba-tiba berbinar. Ekspresinya penuh kejutan. Aroma pil yang begitu kaya dan kuno sanggup langka. Sebagai seorang alkemis, ia merasakan paling dalam. Yang Tuan Muda Yo bicarakan adalah pil itu, kan? Chu Kuang-seng menoleh ke arah Yohuan di sampingnya. Tentu saja, kata Yohuan sambil tersenyum. Setelah selesai berbicara, dia melirik orang-orang dari sekte Sanhe yang pergi satu persatu. Ayo, kita pergi juga. Kalau kita terlambat, supnya pun tidak akan tersisa. Chu Kuang-seng tersenyum tipis, lalu melambaikan tangannya. Semua orang bergegas keluar dan langsung menuju ke aula roh kekaisaran. Di dalam ruang kuno itu, sosok-sosok melesat keluar dari kegelapan menuju ke arah yang sama. Tidak lama kemudian, semua orang memasuki aula roh kekaisaran. Dan suasana kembali menjadi damai. Setelah semua orang masuk, di tempat gelap yang dengan cahaya hitam yang berkobar, beberapa sosok berjubah hitam muncul di sana. Lolongan dingin para hantu terdengar dari waktu ke waktu, menyebabkan suhu di sini turun drastis. Tuan Muda, orang-orang itu sudah masuk. Haruskah kita masuk juga? Sosok berjubah hitam menundukkan kepalanya. Mendengar ini, sesosok tubuh berjubah hitam itu dengan depan tampak tersenyum. Ia menjentikkan jarinya saat berkata, "Tidak perlu, ayo kita langsung pergi ke penjara." Saat suaranya jatuh, ruang di sekelilingnya berfluktuasi. Dan sosok beberapa orang secara bertahap menghilang. Di dalam kuil kuno, aura kuno yang kuat menerpa wajah semua orang. Chu Kuang-seng menarik nafas dalam-dalam, dan aroma kuat pil itu menyerbu mulut dan hidungnya. Membuat seluruh pori-pori di tubuhnya terbuka sedikit karena merasa nyaman. Aroma pil yang begitu murni. Ia tersenyum tipis. Dan tatapan berapi-api terpancar di matanya yang gelap. Pandangannya seolah menembus kegelapan di depan saat melihat ke bagian terdalam kuil. Di sana, aroma pil paling murni tercium, membuat orang bisa mabuk. Terus jalan, dia melambaikan tangannya dan semua orang segera bergegas keluar, lalu menghilang ke dalam kegelapan. Setelah lebih dari 10 menit, dunia di depan mereka berangsur-angsur menjadi terang. Dan ruang-ruang batu yang terbuat dari batu hitam muncul di hadapan semua orang. Ini seharusnya menjadi tempat penyimpanan pil, kata Yohuan dengan ekspresi berapi-api. Bagi seorang alkemis seperti dirinya, efek pil tidak terbatas pada efek pengobatan saja. Banyak teknik alkimia juga dapat diedukasi dari pil. Dan dipelajari untuk meningkatkan keterampilan alkimianya sendiri. Saudara Chu, mari kita berpisah. Dan membuat pil biasa, kata Chu Kuang-seng sambil membungkuk. Chu Kuang-seng mengangguk. Tuan Muda Yo, harap hati-hati. Saudara Chu juga, kata Yohuan, lalu bergegas keluar untuk mencari pil yang bisa memuaskannya. Ayo kita bubar dan cari pil yang bisa kita inginkan, kata Chu Kuang-seng kepada Lan Linfeng dan yang lainnya. Mendengar ini, semua orang membungkuk lalu bubar.
Cukuaseng melirik kala orang-orang yang pergi, lalu mengalihkan pandangannya saat menatap ke arah ruang batu-batu. Di dalam ruang batu ini, dia dapat merasakan fluktuasi bel yang kuat dan berbagai suara pertempuran. Tapi bel-bel ini bukanlah yang diinginkan. Cukuaseng menggelengkan kepalanya. Meskipun kualitas pel ini bagus, ia masih bisa membuatnya dengan kemampuannya alkimia saat ini. Tetapi yang ingin dia inginkan adalah pel bermutu 5 atau bahkan lebih tinggi. Baginya saat ini, hanya pel tingkat ini yang dapat meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Cukuaseng berjalan perlahan melewati ruang batu. Dan beberapa adegan pertempuran berdarah mulai terlihat. Pel-pel yang tak terhitung jumlahnya berserakan di tanah seperti kacang gula. Dihancurkan oleh orang-orang yang memperebutkannya. Akan tetapi, semakin banyak pel yang berubah menjadi bubuk telah lama kehilangan efektivitasnya. Dia menggelengkan kepalanya tanpa ada niat untuk melawannya dan terus berjalan lebih dalam. 10 menit kemudian, Cukuaseng tiba-tiba berhenti. Matanya berbinar saat dia melihat ke suatu titik. Dia merasakan fluktuasi halus dari pel yang berasal dari sana. Pel kelas 6, matanya tiba-tiba berbinar saat wajahnya dipenuhi kegembiraan. Tempat ini memang memiliki pel yang lebih tinggi dari tingkat 5. Pantas saja dia begitu bersemangat. Hanya alkemis tingkat 6 yang bisa memurnikan pel setingkat ini. Dan seorang alkemis tingkat ini setara dengan seorang praktisi alam laut kepahitan. Cukuaseng menarik nafas dalam-dalam. Tatapan matanya berapi-api semakin kuat. Ia melangkah maju dan tiba di ruang batu. Ia mengulurkan tangan dan perlahan mendorong ke pintu batu itu. Dengan suara gemuruh pelan, pintu batu itu perlahan terbuka. Air kuno yang telah tersegel entah berapa tahun datang ke arahnya seperti hembusan angin. Tatapan mata Cukuaseng perlahan mengikuti pintu batu yang terbuka, mengamati pemandangan di dalam kamar batu itu. Detik berikutnya, deretan rak batu kuno mulai terlihat. Di atas rak ini, bola-bola cahaya yang tak terhitung jumlahnya menempel. Bola-bola ini tertutup lapisan debu tebal, tergeletak di atas rak-rak yang berjejeran. Cukuaseng menarik nafas ringan lalu berjalan memasuki ruang batu. Kekuatan di tubuhnya melonjak pelan dan dia selalu waspada. Setelah memasuki ruang batu dan memastikan tidak ada ancaman di sekitarnya, dia melambaikan lengan bajunya dan angin kencang bertiup langsung menyapu semua debu. Saat debu berterbangan dan bola-bola cahaya yang menutupi menampakkan wujud aslinya, bola-bola kristal itu memancarkan cahaya menyilaukan. Seketika menerangi ruang batu itu hingga menjadi terang benderang. Itu pel. Cukuaseng mengalihkan pandangannya lalu menatap bola-bola kristal itu. Saat itu, ia bagaikan orang yang telah berhari-hari lapar dan haus di padang pasir. Lalu tiba-tiba tercebur ke sungai yang jernih. Ia ingin menengguk seluruh air sungai itu sekaligus. Namun, saat pandangannya melewati rak batu dan tertuju pada sebuah parasit batu kuno, raut wajahnya tiba-tiba berubah getir. Siapapun yang datang ke sini dengan takdir pertemuan, hanya boleh meminum 1 pil dan tidak boleh serakah. Membaca deretan kata pada parasit batu itu, Cukuaseng tak kuasa menahan senyum getir. Sungguh tidak bisa berkata-kata. Melihat segunung harta karun, tetapi hanya bisa membawa pulang 1 permata. Perasaan itu begitu menyedihkan sampai membuat orang ingin muntah darah. Meskipun frustasi, ia tak berani mengabaikan peringatan di parasit batu itu. Ia tahu betul bahwa orang yang membangun aula roh kekaisaran pastilah seorang makhluk agung.
Peringatan yang ditinggalkan oleh sosok seperti itu, bahkan setelah ribuan tahun, tidak bisa diabaikan. Kalau begitu, aku harus mencari pil terbaik yang untuk diminum, kata Cu Kuangseng dengan penuh penyesalan. Ini adalah satu-satunya hal yang dapat dia lakukan dalam situasinya saat ini. Terima kasih.